Oke, sekarang kita langsung aja. Saya mau bahas saham WiFi ya saat ini. Ini teman-teman ini, kalau nggak dibahas saham WiFi ini pada nanyain ini. Padahal udah banyak banget video saya bahas saham WiFi. Udahlah, udah tonton aja itu. Kalian udah saya rangkum semua di sini. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you. Nah, hari ini kita akan bahas saham WiFi. Ini di hari Jumat, tanggal 18 Juli. Ini sudah mau masuk jam perdagangan terakhir ya, sudah mau ending. Kalian bisa lihat di sini saham WiFi naik 12,27% ya. Teman-teman nih kalau nggak dibahas saham WiFi ini pada nanyain ya kan, udahlah tonton aja video itu kan udah banyak itu di review. Udah semua itu dianalisa. Tapi mungkin karena laporan keuangan kuartal 2-nya baru keluar, saya mau update lagi. Sebetulnya kalau kalian mau tahu tentang WiFi ini, gampang sebetulnya. Tinggal nonton aja video saya dari awal yang bahas WiFi. Kemudian kenapa kita bahasnya itu menunggu laporan keuangan kuartal 2, karena gak ada lagi mau saya bahas, saya rasa. Karena udah semua saya kasih tahu tentang saham ini ya. Jadi ini karena baru keluar laporan keuangan kuartal 2-nya kan, kita bahas dulu lah sedikit ya. Nah, member-member kita di komunitas saham investor logis sudah pada cuan ya. Mereka lagi senang banget nih hari ini. Cuan banyak mereka nih. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih laporan keuangan kuartal 2-nya ini aja kita lihat nih. Kalau sama saya belajar saham nggak ribet, simple, cepat, tepat, apa inti, langsung itu. Jadi nggak usah banyak au cincong, nggak usah, langsung ke inti, apa intinya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Jadi inti pertama WiFi ini adalah growth stock. Growth stock itu maksudnya saham yang kita analisa itu berdasarkan pertumbuhan ini, tiga ini, revenue, EPS, sama net income. Nah, jangan kalian lihat saham ini dari PI sama PBV-nya, beda, nggak bisa. Makanya setiap saham itu ilmu analisanya beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu, ini saham yang dianalisa dengan cara bagaimana, kacamata yang bagaimana. Nah, sama aja di dunia ini juga gitu kan. Misalnya kalian mau menganalisa agama A, agama B, agama C. Mana bisa kalian analisa agama A dengan sudut pandang kacamata agama C? Nggak bisa. Jadi kita harus tepat pada porsinya gitu. Nah, di sini kita lihat revenue-nya. Nah, kita lihatnya itu pakai data 5 tahun terakhir, mundur ke belakang kan. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Nah, kalian lihat nih revenue WiFi 48 miliar, kemudian 2021 391 miliar. Kemudian mana dia? 2022 461 miliar, 2023 439 miliar, 2024 672 miliar. Nah, 2025 ini asumsinya bakal sudah mencapai 1 triliun. Nah, udah di triliunan dia kan. Udah beda lagi, udah bukan ratusan miliar dia nanti. Nah, ini dikalkulasi dari mana? Dari ini dianggap kuartal 3, kuartal 4 ini sama besar gitu. Masih kayak gitu, masih proyeksi ini 1T. Bisa lebih, bisa
kurang. Nah, kemudian lihat dari EPS-nya. Nah, EPS-nya ini kan growth-nya gila banget. Kalian kan gampang banget lihatnya ini. Nah, growth. Berarti apa? Artinya perusahaannya bertumbuh dari sisi pendapatan laba sama EPS. Ya kan, laba bersihnya kan naik nih dari 2024, 2023 59 M. 2024 yang udah terrealisasi 231 miliar ya kan. Nah, 2025 proyeksinya 450 miliar. Berarti kan dia growth naik terus ya kan. Nah, kalau perusahaan growth, kalian nggak boleh terlalu fokus lihat PI sama PBV-nya, walaupun harus dilihat juga udah mahal banget atau enggak gitu kan. Tapi memang ada beberapa saham yang nggak perlu dilihat lagi nih. Nah, udah perusahaan growth dia kan. Artinya apa? Artinya kita hanya akan memutuskan untuk take profit kalau ada saham lain yang kita rasa bisa ngasih keuntungan tinggi, satu. Yang kedua, kalau misalnya pertumbuhannya berhenti, ya kan? Pertumbuhannya berhenti itu pun harus kita analisa lagi. Itu gara-gara apa berhenti? Apakah lagi COVID? Apakah lagi krisis, ya kan? Harus kita analisa lagi dia. Nah, ini kan dia melaju terus, ya kan? Melaju terus dia. Jadi bagus, gitu kan? Growth-nya juga gila-gilaan. Ini profit margin quarternya 51% sama ini. Kan tinggi banget itu kawan-kawan, ya kan? Nah, kalian bisa lihat di sini kuartal 2 2025 yang baru keluar gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di bagian sininya. Balance sheet-nya di neraca. Nah, total aset lancarnya bertambah drastis gila ini. Kenapa bertambah drastis gila? Kalau kalian ikuti perkembangan WiFi ini Kastara Kasnya nembak jadi 1T ini gara-gara dikasih sama NTT East. 1 triliun dimodali dia di Kastara Kas. Kan dia disuti 4T itu kan. Nah, 1T jadi kas, asli real. 3T-nya secara infrastruktur dan sharing knowledge. Nah, kemudian aset tetapnya naik. Nah, karena berkembang terus asetnya masih banyak lagi berkembang terus. Kan ini belum seberapa ini. Nah, 3,3T. Total aset 5,2T. Total liabilities-nya naik juga selaras dengan apa? Karena dia dapat banyak pinjaman kan. 3T. Tapi ini jangan kalian anggap negatif. Kalau perusahaan growth itu dia liabilitasnya nambah, asalkan jelas penggunaan dan realisasinya menjadi laba, itu bagus sebetulnya. Karena dia bisa ekspansi cepat kalau modalnya kencang gitu. Nah, equitasnya 2,1T, ya kan? Nah, udah. Kemarin kita udah dapat dividen juga ini. Walaupun cuma bisa beli permen karet aja. Nah, saya kan udah analisa dan udah bilang sering. Kalian itu jangan lihat WiFi-nya sebelum selesai red issue-nya. Clear dulu semua red issue-nya. Lihat nanti dia setelah selesai red issue-nya. Nah, ternyata betul kan, dia setelah selesai red issue-nya baru naik terbang kencang, ya kan? Kenapa? Karena red issue-nya itu selesai baru tanggal berapa kemarin? Nah, 15 Juli trending end-nya, ya kan? Dia baru respon setelah selesai semua red issue-nya, baru ketahuan berapa yang tebus, berapa yang nggak tebus, berapa yang diserap sama owner lagi, nanti persentase kepemilikan owner jadi berapa, baru bisa ketahuan. Nah, uangnya pun baru dapat masuk, ya kan? Baru bisa untuk digunakan kepentingan perusahaan. Nah, baru dinilai. Jangan kalian lemas ini setelah sebelum kok turun, kok ini. Nah, berarti kan belum ngerti saham ini gimana gitu kan. Sesimpel itu aja gitu. Nah, jadi udah itu untuk saham WiFi udah clear. Nah, tinggal kalian nentuin target take profit. Nah, itu ada ilmunya lagi, hitungnya kan gimana. Tinggal kalian pelajari aja. Kalau kalian mau belajar, gabung di kelas saham investorologis. Simpel itu. Oke, udah jelas ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investorologis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka.
Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.